dari satu sertifikat itu ada 3 nama. Bapak kebagian sertifikat nggak? Alhamdulillah tidak. Oh, tidak, padahal udah bayar ya? Udah Bayar tapi nggak kebagian. Padahal pengurus ya RT. Atas nama Pak Bupati sudah mengajukan surat kepada PT Sugih Mukti untuk meminta lahan 40 hektar. Tapi Bapak berharap tidak mengganggu hunian yang sekarang sudah ditempati oleh warga. Hampir 100 tahun berarti ya? Iya. Lihatlah masyarakat di sini benar-benar sangat membutuhkan, terutama masyarakat warga RT 64 ini golongan menengah ke bawah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ya? Oh, ya. Pak RT berapa ini di sini? RT 4 RW 8. Namanya siapa Pak? Nama Pak Saifullah. Pak Sepuluh. Ya. Sekarang usia Bapak berapa tahun? Usia 60 tahun. Tinggal di sini sudah berapa lama Pak? Kalau tinggal di sini, karena ini kan rumah beli udah jadi, tinggal dari tahun 90, jadi kurang lebih sudah 32 tahun. 32 tahun. Iya. Jadi dulu di sini sudah jadi rumah. Iya, sudah jadi rumah. Dulunya di sini Mama Koni yang ninggalin di sini. Mama Koni itu siapa? Mama Koni itu ialah kesepuhan di daerah Sigomong di sini. Tapi dia tinggal memang semenjak saya tahu aja, dari saya lahir tahun 62, begitu tahun 70, waktu tahun 70 saya kan suka ngaji di rumah Mama Koni di sini karena dia kesepuhan. Mungkin Mama Koninya mah udah lama sih di sininya. Jadi sebetulnya berarti lahan ini sudah diduduki oleh warga lebih dari 32 tahun. Lebih 50 tahun juga lebih. Ya kalau dari dihitung dari saya lahir aja tahun 62, sedangkan seumur saya 8 tahun waktu tahun 70 rumah sudah ada. Jadi udah lama sih kalau masalah rumah. Ini luas lahannya yang Bapak tempati berapa meter? Ya kurang lebih kalau 2 rumah, emangnya 2 rumah sama yang ini ya, yang sebelah. Ini kan rumah ibu sama, ini juga HGU juga sama. Mungkin adalah 200 meteran. Beli dari Bapak Koni dulu berarti 200 meter ya? Iya. Tapi Bapak tahu kan kalau ini adalah lahan perkebunan, bukan tanah milik? Tahu. Nah, kenapa berani membeli lahan ini? HGU, lahan perkebunan berarti lahan negara. Kenapa Bapak memilih untuk tinggal di sini? Karena mungkin didorong dengan kebutuhan, juga dengan keadaan. Kebutuhannya butuh rumah, butuh tempat tinggal, sementara keadaan yang menekan. Kalau untuk beli tanah yang ada sertifikatnya atau tanah hak milik itu kan mungkin lebih mahal. Kalau di sini kan ya salah kadarnya lah. Mungkin cari yang murah. Memang tahu saya itu tanahnya tanah perkebunan, tanah perkebunan Halimun. Tapi harus bagaimana lagi? Karena memang kebutuhan. Dan Bapak memang membeli lahan ini karena rumah ini sudah ada sejak dulu ya? Iya, sudah ada sejak dulu. Ibu tahu ya berarti rumah ini ada sejak dulu? Ibu menduduki lahan di sini udah berapa tahun Ibu? Hampir sama lah. Ibu mah kalau menduduki rumah sini mah karena memang belinya dari orang ke orang lagi gitu. Oh gitu. Cuman tahu rumah ini udah lama. Usia Ibu berapa tahun sekarang? 83 tahun. Berarti lahan di sini diduduki oleh warga sudah lebih dari 83 tahun ya? Hampir 100 tahun berarti ya? Ya mungkin lah, kurang lebih. Hampir 100 tahunan. Yang ada ke sekolah, saya umumnya nggak, atas di dalam bumi gitu jadi gitu. Jadi di sekolah SD gitu nanti katakan itu umur 10 tahunan atau 12 tahunan. Ini tuh sudah penuh dengan warga. Perkebunannya udah diambil alih oleh warga gitu ya? Karena mungkin dulunya di sini mungkin terlantar ya Pak? Karena saya juga bicara sama warga yang lain, katanya dulu di sini perkebunannya ini terlantar. Ya, jadi kosong itu nggak ada pohon karetnya. Iya, kalau sebelah sini saya emang nggak ada pohon karetnya. Kalau daerah sebelah sini mah. Di sini ada berapa warga Pak yang menduduki lahan HGU semuanya? Yang RT Bapak aja berapa? Yang kalau melihat kakak ada 96 kakak. Ya mungkin kalau rumah adalah 80 atau lebih lah.
80 rumah lebih. Hampir 100 kakak ya? Ya, hampir 100 kakak. Kalau sampai ke belakang, ke dulunya itu yang disebut bedeng, itu juga mau bedeng. Mungkin sekarang mah adalah 100 rumahan. Kalau bedeng kan memang rumah perkebunan ya? Iya, memang rumah perkebunan tadinya. Tapi memang selama ini tidak ada larangan gitu Pak dari perkebunan? Tidak ada yang pernah melarang, juga tidak ada yang pernah datang. Yang melarang nggak ada sama sekali nggak ada. Kalau dari pemerintah? Pemerintah juga sama, nggak pernah. Dari desa nggak ada larangan? Nggak ada. Makanya warga selama ini merasa baik-baik saja? Iya, begitu. Kalau untuk menyikapi permasalahan yang sekarang timbul, desas-desus katanya ini mau digusur oleh pemerintah karena akan dijadikan untuk lahan pemerintah, untuk Brimob, untuk Damkar dan sebagainya. Bapak sendiri menyikapinya gimana? Ya, kalau secara saya pribadi mungkin rasa prihatin. Bahkan bukan saya aja sendiri, semua warga yang tinggal di HGU Perkebunan ya sekarang ini sudah mulai resah dengan adanya informasi bahwa lahan ini akan dijadikan Makobrimob dan kantor-kantor yang lainnya. Memang merasa sedih, merasa resah karena memang kita harus kemana lagi sih kalau memang diusir, kalau jadi. Kak Bapak sendiri pernah nggak membantu warga atau mungkin Bapak secara pribadi ada keinginan untuk mensertifikatkan tanah ini menjadi hak milik? Pernah menempuh cara itu nggak? Kalau secara pribadi untuk menempuh tidak, cuman ada diantaranya LSM atau perorangan juga ada yang meminta untuk pengajuan sertifikat. Cuman sampai sekarang udah berapa kali tidak ada yang sampai goal. Hanya rencana dan rencana aja, paling data hanya sekedar itu aja. Jadi Bapak sudah banyak diminta data oleh orang-orang itu? Iya, udah berapa kali lah. Yang seingat saja yang baru-baru ini aja udah 2 kali diminta data. Iya. Bapak yang minta ke warga? Iya. Ya karena kan saya selaku ketua RT mungkin warga percayanya iya, bukan untuk kepentingan kita sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi selaku ketua RT mungkin harus membantu. Ada memakai uang nggak? Kalau untuk lahan memang dulu ada berapa? Ada biaya pengukuran sih. Oh, berapa biaya pengukuran pada saat itu? Rata-rata ya ini mah termasuk saya aja, ini mah real ya, saya bukan mengada-ngada. Memang pernah ada bukan untuk biaya pengukuran lah, untuk biaya mungkin untuk konsumsi dan segala rupanya gitu, segala macam ya. Akomodasi iya, dipinta 250.000 per orang. Iya, termasuk saya juga ngasih. Jadi jadi intinya sudah ada orang atau LSM atau apapun yang mengatasnamakan perseorangan atau organisasi yang meminta uang kepada warga dengan dalih untuk mensertifikatkan lahan yang sedang ditempati begitu. Bukan yang ditempati, itu mah tempat tanah garapannya. Iya, kan ditempati berarti. Iya. Ya kan digarap kan berarti. Iya, tanah garapan. Itu untuk lahan. Jadi memang beda-beda berarti ya. Soalnya saya dengar ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 1.200.000, sekarang dengar katanya barusan 250.000. Itu untuk biaya transportasi, akomodasi orang-orang itu yang mengukur berarti ya Pak ya. Iya. Kemarin itu kan rame tuh pembagian sertifikat yang dibagikan di Asalam untuk warga yang mempunyai lahan garapan. Kalau di sini warga Bapak ada nggak yang kebagian sertifikat tersebut? Kalau yang langsung atas nama emang ada sebagian, cuman kebanyakan yang digendong atau gimana itu? Digendong gimana? Jadi satu sertifikat itu ada 3 nama ke bawahnya. Komunal. Iya. Jadi, satu lahan, iya, 3 orang. Maksudnya satu sertifikat. Oh. Satu sertifikat itu ada, misalkan ada 3 lahan, tapi sertifikatnya 1, tapi atas nama 3 orang. Oh. Ada yang dapat, cuman kebetulan. Itu nanti pembagiannya gimana kalau begitu? Kurang tahu, masalah itu kurang tahu. Bapak kebagian sertifikat nggak? Alhamdulillah tidak. Oh, tidak, padahal udah bayar ya? Udah bayar tapi nggak kebagian. Padahal pengurus ya RT. Iya, bukan hanya mengeluarkan uang, emang saya ikut juga membantu pengukurannya, ikut. Ya kesana kemarinya ikut, tapi alhamdulillah waktu pembagiannya nggak pernah ngelihat.
sertifikatnya gitu. Tapi diundang Bapak ke sana waktu pembagian? Enggak diundang. Loh, yang diundang siapa Yang berarti? diundang yang sudah ada namanya. Oh. Yang sudah ada namanya sertifikat, di sertifikat itu yang diundang. Gondok dong. Ya bukan gondok lagi lah. Kesel, benar-benar kesel. Bapak yang ngurus gitu ya, yang ikut mengurus. ya Memang. ikut mengurus, ikut membagikan penjelasan kepada warga, mencari data, kemudian Iya. meminta uang juga berarti kan kepada warga, memberikan kepercayaan. Iya. Tapi nyatanya Bapak yang mengurus malah nggak kebagian, Iya. diundang juga enggak. Iya. Oh ini keterlaluan berarti ya forum ini. Oke Bapak, balik lagi ke permasalahan tanah ini. Setelah kejadian kemarin sertifikat yang kacau seperti kemarin itu, terus juga sesudah ada informasi soal Makobrimob ini, apa harapan Bapak? Harapan Bapak selaku masyarakat, juga selaku Ketua RT, terutama kepada pemerintah, juga kepada Bapak Julius ya yang mempunyai hak tanah di sini, harapannya kalau bisa gitu, janganlah sampai terjadi karena memang masyarakat di sini itu kebanyakan ya yang sangat-sangat membutuhkan juga ya masyarakat bawah lah. Kalau misalkan ini kejadian, kami harus pergi kemana dan mungkin kan harus dibeli dari mana gitu. Jadi sekali lagi kepada pemerintah, juga kepada Bapak Julius, minta kerendahan hatinya dan kebijaksanaannya agar tidak terjadi atau tidak jadilah untuk dibongkar kampung kami ini. Itu aja harapannya. Walaupun Bapak sudah tahu bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi atas nama Pak Bupati sudah mengajukan surat kepada PT Sugih Mukti untuk meminta lahan 40 hektar. Tapi Bapak berharap bahwa surat tersebut tidak terrealisasikan atau bagaimana? Ya itulah, pokoknya pada intinya mah kami warga janganlah, lihatlah masyarakat di sini benar-benar sangat membutuhkan, terutama masyarakat warga RT 04 ini sangat-sangat membutuhkan dan juga digolongkan menengah ke bawah lah. Oke, terima kasih Bapak. Obrol-obrolannya kita sekarang ini semoga bisa didengar oleh pihak yang berwenang, Ya, oleh pemerintah, oleh PT Sugih Mukti. Semoga sekali lagi pemerintah mempertimbangkan untuk tidak mengganggu hunian yang sekarang sudah ditempati oleh warga selama lebih dari 30 tahun. Bahkan mungkin ada rumah yang lebih lah dari 50-60 tahun lah. ya, yang hampir 100 tahun berarti ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi sudah ada rumah yang usianya sudah 100 tahun. Sekali lagi Bapak hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Maaf waktunya sudah keganggu. Sami-sami. Boleh, ini kita mau shoot dulu rumahnya sebagai informasi juga kepada orang-orang yang mungkin belum tahu, pihak berwenang yang belum tahu rumahnya Pak RT 04 itu yang mana. Boleh ya?